Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eri Octavia dari Prodi S1 PG PAUD. Di sini saya akan menjawab beberapa pertanyaan dari ujian tengah semester mata kuliah pedagogi. Yang pertama, jelaskan sejarah munculnya istilah pedagogi. Pedagogi berasal dari bahasa Yunani yaitu paidagogi, kata turunan dari pedagogia atau pergaulan dengan anak-anak. Pedagogia berasal dari kata paidos atau paes, artinya anak, dan agogos atau ago, artinya mengantar, membimbing. Pedagogik merupakan ilmu atau seni dalam menjadi seorang guru. Istilah ini merujuk pada strategi pembelajaran maupun gaya pembelajaran. Pedagogik juga merujuk pada penggunaan yang tepat dengan strategi mengajar itu. Filosofi mengajar yang diterapkan dan dipengaruhi oleh latar belakang pengetahuan dan pengalamannya, serta tujuan pembelajaran yang dirumuskan peserta didik dan guru. 2. Mengapa pedagogik dijadikan ilmu pengetahuan? Karena pedagogik merupakan ilmu yang dibahas pendidikan, yaitu pendidikan anak. Pedagogik sangat dibutuhkan oleh seorang guru karena guru bukan hanya untuk mengajar, tetapi untuk menyampaikan pengetahuan di sekolah, melainkan memberikan tugas untuk menyambungkan kepribadian anak didiknya secara terpadu. 3. Jelaskan perbedaan antara pedagogik dan andragogik. Pendidikan orang dewasa atau andragogik berbeda dengan pendidikan anak-anak atau pedagogik. Pedagogik akan berlangsung dalam bentuk asimilasi, identifikasi, dan peniruan. Sedangkan andragogik menitik beratkan pada peningkatan kehidupan mereka, kemampuan untuk memecahkan permasalahan yang mereka alami dalam hidup mereka dan dalam masyarakat. Nomor 4. Apa itu kompetensi pedagogik dan kompetensi kepribadian yang harus dipelajari oleh calon guru dan guru? Yang pertama, kompetensi pedagogik guru adalah kemampuan atau keterampilan guru yang bisa mengelola suatu proses pembelajaran atau interaksi belajar, mengajar dengan peserta didik. Kompetensi pedagogik yang harus dikuasai seperti karakteristik para peserta didik, teori belajar, dan prinsip pembelajaran yang mendidik, pengembangan kurikulum. Sedangkan kompetensi kepribadian berkaitan dengan karakter personal. Indikator yang mencerminkan kepribadian positif seorang guru yaitu supel, sabar, disiplin, santun, berakhlak mulia, bertindak sesuai norma sosial dan hukum. Pertanyaan nomor 5. Bagaimana interaksi yang bagus antara pendidik dan peserta didik? Interaksi orang tua dengan anak mendidik. Kemukakan pendapatmu beserta contoh. Jawabannya ialah interaksi yang bagus antara pendidik dan peserta didik ialah dengan awali pertemuan dengan baik, mengetahui minat dan karakter siswa, gunakan metode belajar sambil bermain, melakukan tanya jawab, berdiskusi, gunakan bahasa yang baik. Sedangkan interaksi orang tua dengan anak untuk mendidik, caranya dengan berbagi pengalaman pribadi, bangun quality time dengan anak, jalan-jalan sambil belajar, buat suasana yang menyenangkan, awasi aktivitas anak dan jadilah panutan. Contohnya seperti di saat anak mempunyai masalah atau membuat kesalahan, orang tua akan menegur anak dengan perlahan atau diberi nasihat, bukan dimarahi, karena kalau anak dimarahi bisa jadi mentalnya semakin memburuk karena masa kanak-kanak itu masih jamnya main. Pertanyaan nomor 6. Jelaskan perbedaan antara mengajar, mendidik, dan melatih disertai dengan contoh. Pertama, mengajar berupa bahan ajar dalam bentuk ilmu pengetahuan. Prosesnya dilakukan dengan memberikan contoh kepada siswa atau mempraktikkan keterampilan tertentu atau menerapkan konsep diberikan kepada siswa. Agar menjadi kecakapan,
yang dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Mendidik. Mendidik ialah berkaitan dengan moral kepribadian. Dari segi proses mendidik berkaitan dengan memberikan motivasi untuk belajar dan mengikuti ketentuan atau tata tertib yang telah menjadi kesepakatan bersama. Sedangkan melatih ialah bila ditinjau dari segi isi ialah berupa keterampilan atau kecakapan hidup. Dari prosesnya, melatih dilakukan dengan menjadi contoh dan teladan dalam hal moral dan kepribadian. Pertanyaan nomor 7. Jelaskan dan berikan contoh satu persatu untuk istilah di bawah ini. Pertama, kemampuan kognitif. Kemampuan kognitif ialah semua aktivitas mental yang membuat suatu individu mampu menghubungkan, menilai dan mempertimbangkan suatu peristiwa sehingga individu tersebut mendapatkan pengetahuan setelahnya. Contohnya bisa ditunjukkan kepada seseorang sedang belajar membangun sebuah ide dan memecahkan masalah. Kedua yaitu kemampuan interaksional. Menangkan komunikasi sebagai pertukaran makna dengan adanya bahasa untuk saling mencurahkan perasaan, pemikiran antara seseorang dan orang lain. Contohnya interaksi sosial anak terhadap teman sekelasnya. 3. Kemampuan integrasi diri. Ialah pribadi yang jujur dan memiliki karakter kuat. Contohnya seperti selalu bisa menepati janjinya. Keempat, kemampuan komunikatif. Ialah kemampuan seorang dalam berkomunikasi sesuai dengan topik atau pembicara secara tepat dapat diterima oleh pendengar. Contohnya termasuk saat anak berbicara menyentuh atau mengusap rambut anak. Pertanyaan nomor 8. Jelaskan tahapan perkembangan anak berdasarkan pendapat para ahli atau menurut ajaran Islam. Perkembangan anak berdasarkan menurut ajaran Islam dapat dijelaskan fase perkembangan manusia sebelum menjadi janin. Dari saripati tanah, kedua menjadi air mani, ketiga yang telah bertemu dengan ovum, 4 menjadi segumpal darah, terakhir menjadi segumpal daging. Pertanyaan nomor 9. Mengapa tiap anak mempunyai tingkat kecerdasan yang berbeda-beda? Jelaskan kecerdasan mana yang harus diketahui oleh pendidik ketika menangani peserta didik. Yaitu dilihat dari segi biologisnya karena faktor genetika, perbedaan struktur otak dan zat kimiawi dalam otak dan sering tidaknya otak dilatih. Kecerdasan dipengaruhi oleh dua komponen utama yaitu genetika dan kandungan gizi yang membentuk kecerdasan. Dan kecerdasan mana yang harus diketahui oleh pendidik? Satu yaitu kecerdasan linguistik berkaitan erat dengan kata-kata baik, itu berupa tulisan maupun lisan. Yang kedua, kecerdasan visual-fasial berkaitan dengan adanya hubungan dengan visual seperti gambar, foto, warna. Ketiga, kecerdasan genetik yang memanfaatkan tubuh dalam mengekspresikan ide perasaan. Pertanyaan nomor 10. Mengapa kasih sayang tanggung jawab perlu diberikan contoh ke anak didik dan pendidik juga perlu memiliki kewibawaan bahkan tanggung jawab atas peserta didik. Karena kasih sayang yang baik akan menumbuhkan pola komunikasi yang baik juga antara seorang guru dengan murid baik secara verbal maupun nonverbal. Dan mengapa pendidik juga perlu? Karena kewibawaan itu sendiri berfungsi agar peserta didik memiliki sikap tunduk atau patuh secara sukarela dan ikhlas terhadap segala perintah maupun larangan pendidikan demi tercapainya tujuan pendidikan dan bukan karena pemaksaan. Jika tidak ada kewibawaan, maka pendidikan itu tidak mungkin terjadi. Itulah jawaban dari saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.